Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adinda Rahmazata Yumni dengan nomor NIM 2010543003, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2, Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan penelitian mengenai pengaruh PDB dan ekspor terhadap FDI atau investasi asing langsung di Indonesia. Ini data yang didapat dari World Bank Indonesia. Ada penelitian FDI, PDB, dan ekspor dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Yang mana data FDI dari 2000 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Dan juga data PDB dari tahun 2000 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Ekspor juga dari tahun 2000 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Selanjutnya, uji kausalitas data. Uji analisis regresi berganda, yang mana menggunakan 20 sampel, maka dapat didapatkan hasil dari 20 observasi dengan nilai Prof F-nya sebesar 0,0001, yang artinya lebih besar dari 0,05. Secara simultan, variabel PDB dan ekspor signifikan mempengaruhi FDI, sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Lalu pada nilai R2 diketahui sebesar 0,6339, yang artinya variabel PDB dan ekspor secara bersama-sama mempengaruhi variabel FDI sebesar 63,39%, sedangkan sisanya 36,61% itu dipengaruhi oleh variabel di luar model yang tidak diteliti atau error. Ini hasil dari regresi FDI PDB ekspor leg 1 dan leg 2. Selanjutnya, uji stasioner variabel menggunakan level I0 atau Augmented Decuveller Test, yang mana tes statistiknya itu harus lebih besar dari T critical value. Tes statistik PDB sebesar 1,68, kecil dari T critical value. Tes statistik FDI sebesar 2,53, kecil dari T critical value. Lalu, tes statistik ekspor sebesar 2,05, kecil dari T critical value. Maka, uji stasioner pada level menggambarkan variabel tidak stasioner karena rata-rata hasil dari uji stasioner tes statistik itu lebih kecil dari T critical value. Dengan tidak stasioner pada level, maka menggunakan first difference. Lalu, pada uji stasioner variabel menggunakan first difference, I1 atau Augmented Decuveller Test, yang mana tes statistik harus lebih besar dari T critical value. Nah, ini hasil dari tes statistik FDI sebesar 5,26, besar dari T critical value. Lalu tes statistik PDB sebesar 5,22, besar dari T critical value. Dan tes statistik ekspor sebesar 4,42, besar dari T critical value. Maka variabel FDI, PDB, dan ekspor stasioner pada first difference dengan derajat integrasi yang sama, yaitu I1. Selanjutnya, uji regresi kointegrasi dengan nilai syarat tes statistik itu lebih besar dari critical value. Nah, ini hasil data dari Granger FDI PDB ekspor regresi, yang mana uji regresi kointegrasi dengan syarat itu tes statistiknya lebih besar dari critical value. Nah, pada hasil tabel ini, tes statistiknya sebesar 3,745, lebih kecil dari critical value, maka H0-nya itu diterima dan ketiga variabel berkointegrasi. Selanjutnya, uji error correction model atau ECM.
nilai agresitnya itu sebesar 0,847, berarti terdapat hubungan jangka pendek dengan modalnya delta YT sama dengan alpha 0 tambah Y delta X1T tambah Y2 delta X2T dan error T. Lalu uji keintegrasi menggunakan Johansen test. Ini hasilnya, hasil dari data di Fuller PDB trend. Selanjutnya, hasil dari data FetchRank yang mana keintegrasi pada rank 0 di mana threshold statistik sebesar 18,70 lebih kecil dari nilai critical value sebesar 29,68 sehingga H0-nya diterima dan terdapat keintegrasi. Lalu ini hasil data dari Fuller FDI trend, Fuller export trend, Varsok FDI PDB export, yang mana dari tabel ini hasil cek lag optimum dengan cara memperhatikan tanda bintang yang merupakan hasil lag yang terdapat pada lag 4. Selanjutnya, uji stasioner variabel menggunakan level I0 atau Augmented TQ Fuller Test, yang mana tes statistik ini harus lebih besar daripada T critical value. Nilai tes statistik FDI-nya sebesar 3,380, besar dari T critical value. Tes statistik PDB-nya sebesar 2,496, kecil dari T critical value. Tes statistik ekspornya sebesar 3,466, kecil dari T critical value. Yang berarti dari uji stasioner pada level menggambarkan variabel tidak stasioner karena rata-rata hasil dari uji stasionernya itu tes statistiknya itu kecil dari T critical value. Dengan tidak stasioner pada level maka menggunakan first difference. Uji stasioner variabel menggunakan first difference I1 atau Augmented TQ Fuller Test, yang mana tes statistiknya itu lebih besar dari T critical value. Tes statistik FDI sebesar 2,500, kecil dari T critical value. Tes statistik PDB sebesar 0,916, kecil dari T critical value. Tes statistik ekspor sebesar 4,055, besar dari T critical value. Maka variabel FDI, PDB, dan ekspor ini tidak stasioner pada first difference. Selanjutnya hasil uji Johansen test, yang mana dari hasil data FetchRank FDI, PDB, ekspor lag 4. Ini hasil dari uji Johansen test tersebut tidak terdapat bintang sehingga tidak terkointegrasi, maka lanjut dengan menggunakan estimasi VARS. Nah, pada estimasi VARS ini menunjukkan hubungan kausalitas satu variabel dengan lag dari variabel lainnya. Signifikasinya dilihat dari probabilitas atau P itu lebih besar dari Z. Pengaruh FDI terhadap FDI ini dengan nilai probabilitasnya 0,292 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Lalu pengaruh PDB terhadap FDI dengan nilai probabilitasnya 0,440 itu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan, dan pengaruh ekspor terhadap FDI dengan nilai probabilitasnya 0,852 besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Selanjutnya, pengaruh FDI terhadap PDB dengan nilai probabilitasnya 0,505 besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Pengaruh PDB terhadap PDB dengan nilai probabilitasnya 0,289 besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan, dan pengaruh ekspor terhadap PDB dengan nilai probabilitasnya 0,372 besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Terakhir, pengaruh FDI terhadap ekspor dengan nilai probabilitasnya 0,792 besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Pengaruh PDB terhadap ekspor dengan nilai probabilitasnya 0,628 besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan, dan pengaruh ekspor terhadap ekspor dengan nilai probabilitasnya 0,868 besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Baik, ini hasil data dari uji Vargranger dan Varstable. Lalu ini grafiknya. Ini ada hasil data dari Valmar, Varnom,
Nah, kesimpulan dari hasil data penelitian bahwa data PDB dan ekspor Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020 dapat disimpulkan PDB dan ekspor berpengaruh tidak signifikan terhadap investasi asing. Investasi asing langsung di Indonesia dalam 20 periode dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.